Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohdania, saya dari kelas PGMI 4A. Jadi, tujuan dari video ini yaitu untuk perbaikan kuis mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Inka Rizkiani Apollo SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan mengerjakan perbaikan kuis Statistika Pendidikan. Nah, misalnya perhatikan data berikut. Di sini sudah diketahui data seperti ini. Kemudian kita akan mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi. Kedua, membuat tabel frekuensi kumulatif relatif. Kemudian yang ketiga, mencari nilai modus. Nah, langsung saja. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita harus mencari rentang data. Pertama kita harus mencari rentang data. Nah, untuk mencari rentang data sama dengan data tertinggi dikurangi dengan data terendah, yaitu 96 dikurangi dengan 41. Yaitu data tertinggi kurangi data terendah. Sama dengan 96 dikurangi 41 dapat 55. Nah, setelah mencari rentang data, kita akan mencari banyak kelas. Banyak kelas. Nah, untuk mencari banyak kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Jadi, sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, log N itu sama dengan N sama dengan banyaknya data. Banyaknya data sama dengan 60. Jadi, log 60 sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, log 60 sama dengan 1,8. Kemudian 1 ditambah, ini kita kalikan, 3,3 dikali 1,8 sama dengan 5,94. 1 ditambah 5,94 sama dengan 6,94. 694 ini kita bulatkan menjadi 7. Kemudian kita akan mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas sama dengan P sama dengan rentang data dibagi dengan banyak kelas sama dengan 55 per 7. 55 per 7 sama dengan 7,85. 7,85 kita bulatkan menjadi 8. Nah, kemudian kita akan menghitung ujung kelas atas pertama. Ujung kelas atas pertama. Nah, untuk menghitung ujung kelas atas pertama yaitu 41 ditambah P kurang 1 sama dengan 41 ditambah, kita masukkan nilai P yaitu 8. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 41 ditambah dengan 7. 8 kurang 1 sama dengan 7. Sama dengan 41 tambah 7 sama dengan 48. Kemudian kita akan mencari kelas pertama. Kelas pertama. Nah, kelas pertama sama dengan ini. 41 sama dengan 48. Jadi 41 sampai kelas pertama sama dengan 41 sampai dengan 48. Nah, jika sudah didapatkan semua, maka kita akan mencari tabel distribusi frekuensi atau membuat tabel distribusi frekuensi. Misalnya tabel seperti ini. Nah, untuk kolom pertama yaitu nomor kelas,
kolom kedua yaitu nilai, dan kolom ketiga frekuensi. Sini nomor kelas, nilai, frekuensi. Kita masukkan saja nilai 41 sampai dengan 48. 41 sampai dengan 48. Nah, 41 sampai dengan 48 itu jaraknya sama dengan 7. Itu 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nah, selanjutnya 49 sampai 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 sampai dengan 56. Begitu seterusnya. Nah, nomor kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sini jumlah. Nah, untuk mencari frekuensi, kita lihat data dari 41 sampai dengan 48 ada berapa? Data dari 41 sampai dengan 48 yaitu ada 2, 41 dan 45. Jadi datanya ada 2. Kemudian data 49 sampai 56 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian 57 sampai dengan 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian data 65 sampai 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kemudian data 73 sampai dengan 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian data 81 sampai 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian data 89 sampai 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah sudah diketahui semua, maka hasil dari ini kita akan jumlahkan. Apakah benar dengan data yang di atas? 2 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 12 tambah 6 tambah 7. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 11, 20. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 12, 35, 47. 47 tambah 6, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Tambah 7, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Pas. Jadi hasil dari 2 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 12 tambah 6 tambah 7 sama dengan 60. Sama dengan data yang di atas. Nah, jadi kita sudah mencari tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari tabel frekuensi relatif. Tabel frekuensi relatif. Nah, untuk mencari frekuensi relatif, kita menggunakan FR sama dengan FI per sigma
N per I tambah 1 kali FI dikali 100%. Nah, di sini kita akan membuat tabel bantu. Kan seperti ini tabelnya. Ini nomor kelas, nilai, frekuensi, dan FR. Kita masukkan nilai yang tadi, yang kita sudah mencari frekuensinya, yaitu 1 sampai 7, 3, 4, 5, 6, 7. Nilainya 41 sampai 48, 49 sampai 64. Dua, 7, 11, 15, 12, 6, 7, ini 6 jumlah 10. Sini jumlah. Nah, untuk mencari FR kan rumusnya FI per sigma NI tambah 1 kali FI dikali 100%. Nah, FI ini yaitu frekuensi. Misalnya frekuensi pertama yaitu 2. Kemudian sigma N per I tambah 1 kali FI itu sama dengan ini. Hasil dari frekuensi yang dijumlahkan ini. Yaitu hasilnya 60. Jadi 2 per 60 dikali dengan 100% sama dengan 3,3%. Nah, selanjutnya yaitu 7 per 60 dikali 100% sama dengan 11,66%. Kemudian 11 per 60 dikali 100% sama dengan 18,33%. Kemudian 15 per 60 dikali 100% sama dengan 25%. Dan 12 per 60 dikali 100% sama dengan 20%. 6 bahagi 60 dikali 100% sama dengan 10%. Dan 7 dibahagi 60 dikali 100% sama dengan 11,66%. Nah, kemudian di sini 100%. Nah, kita sudah mendapatkan tabel frekuensi relatif. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mencari nilai modus. Untuk mencari nilai modus di sini saya mencari data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk mencari data tunggal yaitu data yang sering muncul. Jadi kita lihat data. Nah, data yang sering muncul yaitu 73 karena dia muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dari data tersebut, data yang sering muncul yaitu 73 dengan 5 kali.
Jadi modusnya adalah 73. Nah, selanjutnya untuk data kelompok. Untuk data kelompok, pertama kita harus menentukan kelas modusnya. Untuk menentukan kelas modus, kita melihat frekuensi yang terbesar, yaitu 15. Berarti kelas modusnya ada di data ketiga, yaitu 65 sampai dengan 72. Berarti menentukan kelas modus sama dengan datanya yaitu 65 sampai di 72. Kemudian menghitung nilai modus. Untuk menghitung nilai modus, P sama dengan ujung kelas atas ini ditambah 1, kemudian dikurangi dengan ujung kelas bawah. Jadi P sama dengan 72 ditambah 1 dikurangi dengan ini, ujung kelas bawah 65 sama dengan 8. Karena 72 ditambah 1 sama dengan 73. 73 kurang 65 sama dengan 8. Kemudian kita mencari tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. B sama dengan 72. Ini tepi atas dikurangi dengan 0,5 sama dengan 7,5. Mencari D1. D1 sama dengan frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas median, yaitu 11. Jadi 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Kemudian D2 sama dengan kelas median dikurangi dengan kelas setelah median, yaitu 12 sama dengan 3. Nah, kita masuk ke rumus, yaitu MO sama dengan modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2 sama dengan, nah kita sudah mendapatkan tadi tepi bawah, yaitu sama dengan 7,5. Jadi 7,5 ditambah dengan nilai P yaitu 8 dikalikan dengan D1 yaitu 4 per D1 tambah D2, 4 tambah 3. 4 ditambah 3. Kemudian sama dengan 7,5 ditambah 8, 4 per 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, kemudian 7,5 ditambah 8. Ini kita bahagikan dulu. 4 bahagi 7 sama dengan 0,57. Kemudian sama dengan 7,5 ditambah, ini kita kalikan, 8 dikali 0,57 sama dengan 4,56. Nah, 7,5 ditambah 4,56 sama dengan 76,06. Jadi, nilai modusnya yaitu 76,06. Jadi, nilai modusnya yaitu 76,06. Nah, soal selanjutnya yaitu
Buatlah kasus data tunggal N ganjil dan tentukan nilai median dan modus. Nah, pertama kita akan membuat contoh kasus median data tunggal. Median data tunggal. Misalkan ini dalam bentuk tabel, contoh kasusnya dalam bentuk tabel. Kemudian di sini nilai, sini frekuensi. Misalnya nilainya ini 5, 6, 7, 8. Kemudian frekuensinya 3, 2, 7, 5. Nah, karena ini N ganjil, maka jumlahnya kita harus ganjilkan, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 5 sama dengan 10, 10 tambah 7 sama dengan 17. Nah, kemudian untuk mencari N ganjil median data tunggal, kita menggunakan rumus ME sama dengan X kali N tambah 1 per 2 sama dengan X, N yaitu jumlah frekuensinya yaitu 17, ditambah dengan 1 per 2 sama dengan X. 17 tambah 1 sama dengan 18. 18 per 2, jadi X 18 per 2 sama dengan 9. Jadi X9. X9 sama dengan yaitu modus data tunggal. Kita misalkan di sini data nilai ulangan harian. Data nilai ulangan harian pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia kelas 12 IPA 4 dengan nilai 72, 85, 80, 87, 83, 90, 83, 85. Nah, kemudian kita akan menentukan atau tentukan nilai rata-ratanya. Nah, untuk mencari modus data tunggal, di sini kita harus melihat data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul yaitu 63 sebanyak 3 kali. Nah, untuk mencari modus data tunggal, kita harus mencari nilai yang sering muncul yaitu 83. Jadi data yang sering muncul yaitu 83. Jadi modusnya sama dengan 83. Karena dia 3 kali muncul. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.